kabar Sobat Kesoy? Pasti semua baik-baik saja dan sehat selalu ya. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan, juga konsumsi vitamin dan makanan bergizi agar kita tetap sehat dan bisa menikmati barang-barang Kesoy dengan maksimal. Pada kesempatan ini saya ingin mereview sebuah earphone yang pendahulunya sudah cukup terkenal, yaitu KZ ZSTX. Dengan harga di kisaran 190 sampai 220 ribuan. Kalau buat saya sih benernya bukan Kesoy ya. Ya perbatasan lah antara Kesoy dan enggak. Penasaran sama suaranya? Yuk langsung aja kita unboxing. Boxnya masih box biasa khas KZ dengan gambar isi earphone di cover depannya. Juga disertakan ear tips ukuran S dan L-nya, sedangkan yang medium sudah terpasang di earphone-nya. KZ ZSTX ini tipenya detachable, jadi kabelnya bisa di-upgrade. Tapi kabel bawahannya ini udah silver plate ya. KZ ZSTX ini udah melalui pengujian yang lumayan panjang dan menyeluruh. Memang nggak sampai 2 bulan, tapi total waktu pemakaian sudah sekitar 150 jam. Dengan burn-in di awal itu 100 jam. Jadi gimana kondisi fisik dan suaranya ya? Yuk langsung lanjut aja. Pertama kita bahas singkat spesifikasinya. KZ ZSTX ini tipe over-ear yang sama dengan pendahulunya. Dipersenjatai hybrid 10 mm dynamic driver dan balance armature unit atau 1DD 1BA dengan frekuensi high-res audio di 20 Hz sampai 40 kHz. Juga dengan silver plate wire yang bisa menambah asoy suaranya. Buat fisiknya sendiri nggak ada yang berubah ya selama sebulan ini. Lalu di sini juga terdapat plug untuk kabelnya dengan penanda merah seperti di ZST Pro. Kalau ada yang berubah paling hanya tulisan di samping body housing yang udah agak memudar. KZ ZSTX ini punya nozzle yang lumayan besar, mungkin sekitar 4,5 mm. Dan dengan earwax guard filter yang juga sepertinya terbuat dari semacam metal. Posisi balance armature unitnya ada di bagian nozzle-nya. Nih, nangkring di dinding nozzle. Dan juga sudah terlihat jelas dari housing plastiknya yang tembus pandang. Dynamic drivernya ada di dasar housing. Kabel ZSTX ini seperti saya bilang tadi adalah jenis silver plate wire. Tipe B dengan pin ukuran 0,75 mm. Dengan indikator left dan right-nya ada di bagian kepala pinnya. Memang agak sulit kelihatan karena tulisannya juga warnanya putih. Earhook-nya sendiri juga cukup fit dan mencengkram daun telinga kita dengan sangat baik ya. Saking eratnya terkadang bisa membuat telinga kita terasa agak nyeri. Untuk kabel dari Y-split ke housingnya ini juga kerasa kuat dan sepertinya lebih kaku dari kabel Cooper KZ biasa dan juga minim suara-suara mikrofonik. Housing mic-nya terbuat dari plastik warna putih dengan satu tombol multifungsi untuk play, pause, dan previous track. Juga menerima dan menolak panggilan. Untuk mic-nya saya bilang cukup jernih dan jelas ya, baik saat menelpon ataupun saat digunakan bermain game. Y-split housingnya juga terbuat dari plastik putih yang semi transparan dan terkesan nggak ada strain relief-nya. Kabel utamanya juga kerasa kuat dan agak kaku, tapi masih relatif mudah terlilit menurut saya. Jack pastinya udah L-shape gold plate jack connector dengan housing jack plastik putih semi transparan dan strain relief kaku. Lalu bagaimana dengan suaranya? Awal saya coba, saya merasa KZ ZSTX ini punya tipikal suara yang bersih, dingin, atau sejuk. Dengan ruang terbuka yang terasa airy, mirip dengan sound signature V-shape. Jadi saya rasa sound signature-nya lebih ke arah U-shape atau double U-shape. Dimana mid low-nya terasa agak kering, dan mid high-nya terasa bersih dan cukup tajam. Untuk suara, saya banyak compare dengan VK4 dan ED12. Jadi nama dua earphone ini mungkin akan disebut beberapa kali, terutama VK4. Lalu untuk diagram berikut hanya sebagai gambaran persepsi saya untuk ZSTX dan bukan diagram frekuensi respon atau diagram teknikal. Oke, lanjut ke diagram persepsi saya ya. Kita mulai dari low frekuensi atau bassnya dulu ya. KZ ZSTX ini sebenarnya punya bass yang besar dan power yang hampir sama dengan KZ ED12, tapi nggak terasa berat dan nggak terasa dominan. Karakter bass ZSTX ini punchy dengan decay yang cepat atau hampir nggak ada ekornya. Renyah, deep, tapi ya kayaknya kurang agak dalam ya. Bulat, bersih, dan cukup akurat, sehingga nggak kerasa ada bass bleed atau bass yang bocor ke area mid. Bass atau low frekuensi pada ZSTX ini juga nggak kerasa menggumpal, kerasa transparan sehingga tidak membuat pusing. Gebukan awalnya tuh kerasa cepat dan nggak tumpang tindih dengan ekor bass yang pendek, sehingga bass ZSTX ini bisa mengikuti gebukan double pedal yang intens. Walau bisa dibilang deep, tapi kayaknya nggak cukup deep ya, sehingga saat memainkan musik-musik dengan bass yang besar, dalam, dan lambat, jadi terasa kurang meninggalkan kesan. Ya bisa dibilang buat saya bass atau low frekuensi bukan bintang utama pada KZ ZSTX ini. Hanya bersifat sebagai supporter tapi kuat dan menambah impact dari sebuah lagu.
Mid pada ZSTX ini punya karakter yang mirip dengan karakter earphone V-shape, terutama di bagian mid low atau lower mid, dimana terkesan lowong, luas, jernih, dan cenderung kering. Tapi mid pada ZSTX ini nggak terasa sangat drop ya, justru presentasinya tuh cukup jelas, tajam, dan jernih, terutama di bagian mid high atau upper midnya. Pada vokal pria bariton seperti pada lagu When I Fall in Love dan Unforgettable-nya Michael Bublé atau I Believe-nya Andrea Bocelli, ZSTX ini memberikan suara vokal pria yang relatif hangat ya, intimate dengan artikulasi yang jelas, detil, dan penuh. Vokal wanita seperti Set Fire to the Rain-nya Adele atau A World to Believe In-nya Celine Dion juga kerasa lepas. Cukup intimate walaupun nggak terlalu maju, dengan detil dan artikulasi yang juga jelas dan bersih. Saya bisa bilang mid atau vokal pada ZSTX ini menjadi bintang utama pada earphone ini. Ini saya konfirmasi dengan memperdengarkan ZSTX pada beberapa rekan, dan semuanya menjawab hampir sama. Kayak liriknya lebih jelas ya. Untuk high atau treble-nya pada ZSTX ini terdengar jelas, bersih, sparkling, dan saya nggak ngerasa ada roll off. Cukup detail dan dengan resolusi yang baik. Dentingan simbal, bell, atau efek seperti sparkling star dari yang kayak berjalan dari sisi satu ke sisi yang lain, misalkan dari kanan ke kiri, seperti yang ada pada beberapa musik Owl City atau Depa Pepe, itu terdengar jernih, jelas, dan tanpa putus. High atau treble pada ZSTX ini kedengaran lebih present ya daripada VK4. Lebih kerasa kinclong dan terkadang tuh kayak benar-benar ada di depan kepala. Seperti pada musik Three Little Birds-nya Marley. Dan suara-suara pada gitar listrik dengan lengkingan tinggi itu benar-benar kerasa penuh dan tegas pada setiap tarikannya. Intinya, treble pada ZSTX ini benar-benar kerasa renyah dan gak melempem, kayak baru keluar dari penggorengan. Sayangnya, treble atau high pada ZSTX ini tuh bisa kerasa cukup pedas dan menusuk pada volume tinggi. Soundstage pada ZSTX ini secara lebar saya ngerasa cukup luas ya. Walaupun saya ngerasa VK4 itu masih agak sedikit lebih luas lagi. Tapi ZSTX ini punya kedalaman yang wow, dengan sekat-sekat dan separasi yang baik. Kerasa berjarak, teratur, dan rapi. Chandelingnya juga terasa pas dan seimbang. ZSTX ini punya layering yang saya bilang lebih baik dari VK4. Antara depan, tengah, belakang, kiri, tengah, kanan, juga atas, tengah, bawah. Dengan pembagian jarak yang rapi, sehingga bisa memunculkan kesan 3D yang baik. Dengan begitu, ZSTX ini sanggup menampilkan suasana live performance dengan sangat baik, bahkan melebihi VK4. Tapi ZSTX ini punya kecenderungan mengacaukan semua keunggulan staging tadi, bila volume suaranya dinaikkan. Soundstage ZSTX ini jadi kerasa agak kacau, dan kerasa suara antara instrumennya itu jadi menyerang satu sama lain. Apalagi dengan high yang pedas dan sibilance yang mulai muncul. Buat saya kayaknya VK4 itu masih sedikit lebih stabil di volume tinggi dibandingin ZSTX. Untuk respon volume, saya ngerasa ZSTX ini adalah salah satu earphone yang sangat mudah di-drive pada perangkat apapun, termasuk di ponsel. ZSTX ini bisa dibilang sangat sensitif, jadi dia sangat unggul di volume kecil, bahkan 3% volume laptop atau 7% volume ponsel, itu udah bisa mengeluarkan semua potensi suaranya. Pada volume moderat ini, ZSTX masih cukup baik, namun kesan agresifnya itu mulai kerasa. Dan buat beberapa orang seperti saya, pada volume moderat ke atas itu sekitar 50% ke 60% ponsel, itu udah bisa membuat saya merasa lelah. Pada volume tinggi, saya nyerah sih mendengarkan ZSTX, karena treble-nya udah mulai pedes, dan sibilance-nya udah mulai menyayat, sekitar 60% volume laptop atau 90% ponsel saya. Ini sangat kerasa ya, terutama pada musik-musik yang banyak memainkan instrumen simbal. Nah, bagaimana dengan gaming? Untuk pengujian gaming experience, saya menggunakan game FPS yang masih populer, yaitu FF dan PUBG. Kata pertama yang terlintas di pikiran saya saat menggunakan ZSTX untuk bermain PUBG adalah bersih. Environment gamenya benar-benar kerasa clear, tanpa kesan madi atau mendem. Suara-suara langkah kaki itu cukup jelas ya, sekalipun dari kejauhan. Suara-suara yang mendekat, baik dari kanan ke kiri maupun dari belakang ke depan, cukup jelas dengan graduasi langkah yang cukup baik. Suara tembakan juga terdengar lepas dan tegas, nggak mendem sampai gema terkecilnya itu pun kedengaran. Suara-suara tembakan dari kejauhan pun terdengar cukup alami dan tegas. 3D environment-nya itu mantep ya, dan cukup luas. Layering dari lebar, tinggi, dan kedalamannya tuh saya bilang cukup mantep. Hingga kerasa seperti ada di tengah pertempuran yang sebenarnya. Cukup terasa hidup. Semua kerasa detil, hanya satu minusnya. Suara tembakan itu bisa kedengaran cukup tajam, hingga memekakan telinga, apalagi di volume tinggi. Terlebih pada skenario baku tembak, suara langkah kaki itu bisa kerasa tertutup.
Tapi bukannya kalau pertempuran asli juga kayak gitu ya? Ya intinya ZSTX ini bisa direkomendasikan lah sebagai earphone gaming FPS karena suara yang dihasilkan itu cukup hidup, alami, atau natural dengan presisi yang baik. Chicken dinner? Santap! Secara fisik dan dari pengalaman menggunakan ZSTX ini, earphone ini tuh punya fitting yang cukup nyaman ya, bahkan pada pemakaian lama. Cukup kedap dan juga terasa ringan. KZ ZSTX juga sangat mudah di drive termasuk ketika menggunakan ponsel sebagai player. Dengan volume kecil aja tuh udah bisa mengeluarkan potensi suaranya. Sayangnya, ZSTX juga termasuk sensitif. Sehingga bila dimainkan di ponsel, suara hissing atau statik itu bisa kedengaran jelas saat jeda pergantian track musik. Biasanya ada yang nanya nih, jadi lebih enak mana, VK4 atau ZSTX? Kalau saya mungkin prefer ini ya. Dengan silver cable, suara mid dan high VK4 itu jadi lebih keluar. Walaupun masih belum setajam ZSTX. Tapi saya rasa ini cukup pas buat saya karena suaranya lebih santai dan lebih stabil di volume tinggi. Sayangnya tipe kabelnya harus tipe A supaya pinnya masuk dengan sempurna. Jadi ZSTX ini punya fitting yang enak dan juga kedap, juga silver plate cable. Suara jernih dengan bass yang mantap, walaupun saya berpendapat bassnya itu bukan buat bass head akut ya. Yang suka bass yang bisa bikin pusing. Bass ZSTX ini walaupun besar tapi cukup natural. Besar kalau memang besar dan nggak ada kalau memang nggak ada. Dan saya bilang ZSTX ini cocok untuk gaming dan hampir semua genre musik. Kekurangan ZSTX hanya beberapa, yaitu bisa terlalu agresif di volume tinggi dengan sibilance yang menyayat dan treble yang pedas. Juga bisa terlalu sensitif sehingga memunculkan noise atau statik pada device dengan daya rendah. Secara keseluruhan, saya bilang ZSTX ini sangat pantas di kisaran harganya. Dan dengan segala pertimbangan itu, KZ ZSTX layak mendapatkan skor 8,2 versi Kerasoy. Terima kasih telah menyaksikan. Orang yang murah hati nggak akan pernah berkekurangan. Subscribe nggak akan membuat sobat menjadi cekak. Soalnya subscribe itu gratis. Bantu klik subscribe dan like agar channel terus berjalan dan sobat bisa menyaksikan review-review barang Kesoy selanjutnya. Salam Kesoy. Biar kere, tapi harus tetap asoy.